music makers, and we are the dreamers of dreams. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat ya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Baik, selanjutnya mari kita simak video berikut ini. Pada kesempatan kali ini, dalam pembelajaran Matematika kelas 12 semester ganjil, kita akan membahas materi tentang dimensi 3, yaitu jarak titik ke garis. Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai jarak titik ke garis, kita pahami dulu konsep dasarnya. Misalkan kita punya sebuah titik dan sebuah garis, kita namakan titik ini adalah titik A dan garis ini adalah garis BC. Nah, manakah yang dimaksud dengan jarak titik ke garis? Jadi, jarak titik ke garis itu sama dengan garis yang kita tarik dari titik A ke garis BC, sehingga dia tegak lurus. Atau, jarak titik ke garis adalah jarak terdekat sebuah titik ke garis. Untuk mencari jarak titik ini, kita bentuk segitiga dengan cara menghubungkan setiap titik, maka terbentuklah segitiga. Jarak dari titik A ke garis BC itu sama dengan garis tinggi segitiga ini. Jadi, dengan menggunakan konsep atau sama dengan mencari garis tinggi, kita bisa menemukan jarak titik A ke garis BC. Mari mengamati. Perhatikan kubus di samping. Dari gambar di samping, panjang ruas garis EA adalah jarak antara titik E dengan ruas garis AB. Panjang ruas garis BC merupakan jarak antara titik C dengan ruas garis AB. Dan perhatikan balok di samping. Dari gambar di samping, panjang ruas garis OR merupakan jarak antara titik R dengan garis OP. Kita masuk ke konsep. Jadi, ada beberapa konsep yang perlu kalian kuasai. Yang pertama, itu ada teorema Pythagoras. Nah, teorema Pythagoras ini berkaitan dengan segitiga siku-siku. Jadi, kita gambar dulu segitiganya. Misalkan kita punya segitiga dengan sudut A, B, dan C. Sisi di depan sudut A kita namakan dengan sisi A, dan sisi di depan sudut B kita namakan itu sisi B, dan sisi di depan sudut C kita beri nama sisi C. Nah, kita bisa mencari sisi lain kalau dua sisi sudah diketahui. Dan berikut rumusnya. Konsep yang sering digunakan untuk mencari jarak dari titik ke garis itu adalah konsep dasar trigonometri. Kalau konsep dasar trigonometri yang digunakan itu biasanya segitiganya harus diketahui sudutnya. Misalkan sudutnya adalah sudut alfa. Jadi kalau kita mau mencari sin alfa, masih ingat konsep dasarnya? Jadi sin itu perbandingan sisi depan dengan sisi miring atau hipotenusa. Jadi kalau sin itu demi berarti A per C, cos itu sami berarti B per C, dan tan itu desa berarti A per B. Nah, ini wajib kalian kuasai. Kalau diketahui sudutnya dan sudutnya adalah sudut istimewa, maka kita bisa pakai cara ini. Konsep selanjutnya adalah luas segitiga. Ini juga sering digunakan untuk mencari jarak dari titik ke garis. Misalkan, di sini kita punya segitiga siku-siku A, B, C, siku-siku di C. Nah, kita mau cari jarak dari C ke garis AB. Itu sama saja dengan tinggi segitiganya. Jadi luas segitiga itu apa? Luas segitiga itu setengah kali alas kali tinggi. Luas sama dengan setengah dikali AB dikali CD. Nah,
seandainya segitiga ini kita putar sehingga AC itu menjadi alas dan sisi BC dia menjadi tinggi segitiga. Kalau posisinya seperti ini, luasnya gimana? Luasnya itu sama ya, luas setengah kali alas kali tinggi. Jadi alasnya itu AC dan tingginya BC, luasnya setengah kali AC dikali BC. Karena kedua segitiga ini adalah segitiga yang sama, cuman posisinya aja yang berbeda, luasnya nggak akan berubah, luasnya tetap sama. Jadi setengah AB dikali CD itu sama dengan setengah AC dikali BC. Ruas kiri dan kanan setengahnya kita buang, artinya kedua ruas kita kalikan 2. Di sisanya ada AB dikali CD sama dengan AC dikali BC. Nah, kita kan mau cari garis tinggi. Garis tinggi itu kan CD, jadi CD sama dengan AC dikali BC per AB. Konsep yang terakhir itu adalah dalil proyeksi segitiga. Nah, ini juga penting banget nih, karena kalau cara-cara sebelumnya, Pitagoras, dasar trigonometri, atau luas segitiga, itu berlaku untuk segitiga siku-siku. Saat kalian menemukan segitiganya adalah segitiga sembarang, maka kita gunakan dalil proyeksi segitiga ini. Jadi, A ini kita proyeksikan, maka kita peroleh A aksen. Jadi proyeksikan terhadap garis BC panjang dari A aksen ke C. Kita misalkan itu P. Karena B ke C itu A, maka sisanya dari B ke A aksen itu adalah A min P. Kita bisa mencari panjang P menggunakan dalil proyeksi segitiga. Nah, ini dalilnya. Menggunakan rumus ini kita bisa mencari nilai P-nya. Kalau P-nya sudah dapat, maka A aksen atau tinggi segitiga ini bisa kita cari pakai Pitagoras. Kita masuk kepada contoh yang pertama. Diberikan kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 10 cm, jarak titik F ke garis AC adalah, kita buat dulu kubusnya. Di sini diketahui kan panjang rusuknya 10, yang ditanyakan jarak titik F ke garis AC. Jadi jarak titik F ke garis AC itu yang mana? Jadi kita tarik dari F sehingga dia tegak lurus ke garis AC. Nah, kita buat dulu segitiga, kita bentuk segitiga, kita hubungkan antara ketiga titiknya. Dari A ke F kita tarik garis, dan dari F ke C juga kita tarik garis. Kita buat segitiga baru, segitiga ACF. Ini segitiga apa? Ini segitiga sama sisi. Kenapa sama sisi? Karena panjang sisinya sama, yaitu 10 akar 2. Kenapa 10 akar 2? Pada materi sebelumnya, kita sudah belajar mencari diagonal bidang dari sebuah kubus. Kalau rusuknya 10, diagonal bidangnya berapa? Ya 10 dikali akar 2. Ingat, diagonal bidang itu panjang rusuk dikali akar 2. Jadi di sini FC sama dengan 10 akar 2, AF juga 10 akar 2. Kemudian AC juga 10 akar 2. Jarak dari F ke AC itu kita namakan F aksen. Karena ini sama sisi, sudut sama sisi itu kan 60 derajat kan. Dari F aksen ke C itu berapa? Setengahnya dari 10 akar 2, berarti 5 akar 2. AF juga sama, 5 akar 2. Sekarang untuk mencari jarak dari F ke AC ada dua cara. Cara pertama kita bisa menggunakan Pitagoras. Kalian perhatikan segitiga F aksen C. Di sini F aksen sama dengan akar FC kuadrat dikurang F aksen C kuadrat. Jadi sekarang kita masukkan nilainya sama dengan akar 10 akar 2 kuadrat ditambah 5 akar 2 kuadrat. Jadi 10 dikali 10 kan 100, akar 2 dikali akar 2 kan 2. Jadi 100 dikali 2 itu 200. Ditambah 5 dikali 5 kan 25, akar 2 dikali akar 2 kan 2, jadi 25 dikali 2 itu 50. Jadi sama dengan akar 200 dikurang 50 itu sama dengan akar 150. Akar dari 150 itu kita bisa tuliskan sama saja kan dengan 25 dikali 6. Jadi sama dengan akar 25 kan 5, jadi 5 akar 6.
Masuk ke cara yang kedua, kita juga bisa menggunakan trigonometri. Kalian perhatikan segitiga FF aksen C. Di sini diketahui sudutnya kan 60 derajat karena dia segitiganya sama sisi kan. Nah, kita akan mencari sisi depan. Sudah diketahui sisi samping dan sisi miring atau hipotenusa. Jadi kalian bisa menggunakan tangen atau sinus. Di sini ibu menggunakan sin. Jadi sin 60 derajat itu sin kan depan per miring. Depannya FF aksen, miringnya FC. Kita masukkan sin 60 kan setengah akar 3, jadi sama dengan FF aksen per FC-nya tadi 10 akar 2. 10 akar 2-nya kita pindah ke ruas kiri, jadi dikali. Nah, jadi setengah akar 3 dikali 10 akar 2 sama dengan FF aksen. Setengah dikali 10 itu 5, akar 3 dikali akar 2 itu akar 6. Jadi jawabannya sama ya, 5 akar 6. Kita masuk ke contoh 2. Diberikan kubus ABCD EFGH dengan rusuk 2 cm. Berapakah jarak titik A ke diagonal bidang BE? Pertama-tama kita gambar dulu kubusnya. Kita tarik garis dari titik B ke titik E. Jarak dari titik A ke BE yang mana kita tarik garis dari titik A sehingga dia tegak lurus ke BE. Kita buat dulu segitiganya dan di sini ada sudut A, B, dan E. Sisi-sisi yang diketahui itu ada 2 cm. Jadi BE sama dengan akar AE kuadrat ditambah AB kuadrat sama dengan akar 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat sama dengan akar 4 ditambah 4. Itu sama saja dengan akar 4 dikali 2. Akar 4 itu berapa? Akar 4 itu 2, maka 2 akar 2. Tahap selanjutnya kita mencari BI-nya dulu. BI itu sama dengan setengah BE, jadi setengah dikali 2 akar 2, jadi sama dengan akar 2. AI sama dengan akar AB kuadrat dikurang BI kuadrat sama dengan akar 2 kuadrat dikurang akar 2 kuadrat. Maka sama dengan akar 4 dikurang 2, itu akar 2. Pada 5 segi 4 tegak lurus di T, ABCD dengan AB sama dengan BC sama dengan AD sama dengan 10 cm. Jika TE itu sama dengan 8 dengan E di tengah AC, jarak titik B ke garis TE adalah. Supaya lebih jelas kita buat dulu gambarnya. Jadi alasnya berupa persegi. Nah, jadi TE itu sama dengan 8. Yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah jarak titik B ke garis TE. Caranya gimana? Nah, kita tinggal mencari BD dulu. Ini kan persegi. Alasnya persegi ABCD. Di sini AD-nya 10, AB-nya sama dengan 10. Berarti BD-nya bisa kita cari dengan rumus Pythagoras. Jadi rumusnya BD sama dengan akar AB kuadrat ditambah AD kuadrat sama dengan sisinya tadi 10, kita masukkan 10 akar 10 kuadrat ditambah 10 kuadrat. Jadi sama dengan akar 100 ditambah 100. Itu sama dengan akar 100 dikali 2. Akar 100 itu berapa? 10. Jadi hasilnya 10 akar 2. Nah, kita nyari BE. Jarak dari B ke TE itu sama saja dengan BE karena dia udah tegak lurus. Jadi BE itu sama saja dengan setengahnya BD. BE sama dengan setengah BD sama dengan setengah dikali BD-nya tadi berapa? BD-nya 10 akar 2. Jadi setengah dikali 10 akar 2. Jadi hasilnya sama dengan 5 akar 2. Ayo kita simpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi, jarak titik ke garis adalah ruas garis yang tegak lurus atau terdekat dari sebuah titik ke garis. Adapun 4 konsep yang perlu kalian kuasai untuk mencari jarak titik ke garis. Yang pertama ada teorema Pythagoras, yang kedua ada konsep dasar trigonometri, yang ketiga luas segitiga, dan yang terakhir adalah dalil proyeksi segitiga. Sebagai bahan evaluasi, silahkan kalian identifikasi sebanyak mungkin apa yang telah kita pelajari pada hari ini dan kumpulkan via Google Classroom.
Dari Ibu, salah hilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.